ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan rumus luas bangunan. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rezeki berupa pemahaman yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, sudah siap belajar hari ini? Iya, alhamdulillah. Sekarang anak-anakku coba perhatikan materi yang akan Bapak bawakan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan rumus luas bangun datar. Menentukan rumus ruang bangun datar. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara menurunkan rumus bangun datar. Coba anak-anakku sekalian perhatikan bagian berikut. Jadi, luas bangun datar itu kita ambil yang pertama adalah tentang persegi panjang. Bagaimana cara menentukan luas persegi, kemudian luas segitiga, luas jajar genjang, luas lingkaran. Namun hari ini kita fokusnya pada hanya beberapa persegi panjang. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang bagaimana menemukan luas daerah persegi panjang. Sebelum itu, anak-anakku harus memahami dahulu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menemukan luas daerah persegi panjang tersebut. Yang pertama, anak-anakku silahkan menyediakan kertas berpeta agar lebih memahami tentang bagaimana cara menemukan rumus luas daerah persegi panjang. Langkah yang pertama yaitu silahkan memperhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut. Jadi persegi panjang yang ada pada layar anak-anakku ini akan diisi dengan persegi satuan. Langkah kedua, silahkan ditutup adalah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang ada. Jadi dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Untuk menutup persegi panjang tersebut dibutuhkan 16 persegi satuan. Kemudian langkah ketiga, berapa persegi satuan yang dapat menutup daerah tersebut? Nah, tadi sudah dibahas. Jawabannya ada berapa? Betul sekali, ada 16. Sekarang, perhatikan lagi persegi panjang berikut. Tutuplah sebagian persegi panjang dan yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris. Kemudian, dengan cara apa dapat menghitung luas persegi panjang tersebut? Nah, jika banyak kolom dan banyak baris disimbolkan L, maka dapat diperoleh rumus persegi panjang adalah, nah, sebagai rumus luas persegi panjang. L sama dengan tanda tanya kali tanda tanya. Tanda tanya pertama diisi panjang, berarti tanda tanya kedua diisi betul lebar. Rumusnya yaitu untuk mencari luas daerah persegi panjang dibutuhkan rumus panjang kali lebar. Sekarang kita masuk ke
yang kedua yaitu luas daerah segitiga. Langkah pertama masih seperti tadi adalah silahkan anak-anakku untuk menyiapkan kertas berpeta. Kemudian gambarlah sebuah segitiga sebarang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas peta. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian kedua, potonglah sisi-sisinya. Jadi anak silahkan potong sisi-sisi dari segitiga tersebut. Seperti ini. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Nah, yang berdiri ini adalah tingginya, kemudian yang bagian bawah adalah alasnya. Potong menurut garis 1/2 tinggi bangun apa? 1/2 tinggi. Bangun apa saja yang terbentuk 1/2 tingginya. Anak-anak serta yang mana tinggi silahkan dipotong 1/2 tinggi. Ini, iya. Pada bangun segitiga, nah sudah ditentukan, sudah terdapat dua bangun yang terbentuk setelah dipotong. Nah, pada bangun segitiga, potonglah menurut garis tinggi. Bangun apa yang terbentuk? Iya, betul sekali. Potonglah potongan terbentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Seperti ini, anak silakan saja ikuti pergerakan gambar yang Bapak siapkan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ternyata luas segitiga itu dapat disimpulkan karena luas persegi panjang sama dengan luas sama dengan panjang ke lebar, maka luas segitiga sama dengan untuk mencari luasnya itu alas kali 1/2 tinggi. L persegi panjang atau lebar persegi panjang sama dengan 1/2 T segitiga, tinggi segitiga, kemudian P persegi panjang sama dengan A segitiga. Selanjutnya, luas daerah segitiga. Caranya masih sama. Kemudian langkah pertama itu gambarlah 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas peta. Jadi ada 2 buah segitiga siku-siku seperti pada gambar yang Bapak sediakan. Kemudian potong menurut itu, dipotong lagi. Tentukan mana sisi alas dan sisi tinggi segitiga. Tentukan T itu adalah tinggi, A adalah alas. Susun kedua segitiga tersebut sehingga berbentuk persegi. Ikuti saja pergerakan pada gambar animasi yang Bapak siapkan. Karena dua segitiga sudah berbentuk persegi panjang, maka alas segitiga yang mana? Alas segitiga itu P persegi panjang dan tinggi segitiga sama dengan L. Jadi dapatkan jika rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali luas, dua segitiga adalah L sama dengan alas kali tinggi, sehingga diperoleh luas daerah segitiga yaitu L sama dengan 1/2 alas dikali tinggi. Kemudian kita masuk pada daerah untuk menentukan luas daerah jajar genjang. Langkahnya masih sama. Kemudian yang pertama, gambarlah sebuah jajar genjang dengan ukuran alas kali tinggi dan tinggi sebarang pada kertas. Nah, ini adalah luas jajar genjang. Setelah itu potong lagi menurut sisi-sisinya seperti yang Bapak contohkan ini. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Tingginya sudah tentukan, alasnya sudah. Lalu potong menurut salah satu garis diagonalnya. Jadi garis diagonalnya itu yang ada tanda gunting silahkan dipotong. Nah, terpotong seperti ini. Lalu bangun apa sajakah yang terbentuk? Dan ternyata luas jajar genjang itu 2 dikali luas segitiga. Semua karena rumus luas segitiga adalah L sama dengan 1/2 alas kali tinggi, maka diperoleh luas jajar genjang yaitu L sama dengan 2 kali 1/2 alas kali tinggi, atau L sama dengan alas kali tinggi.
Kemudian luas daerah jajar genjang. Langkah pertama, gambar sebuah jajar genjang dengan alas dan tinggi sebarang. Tentukan alasnya. Alas jajar genjang 6 satuan, kemudian tingginya 4 satuan. Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Nah, sudah ditemukan bahwa jumlah petaknya sekian. Potong menurut garis tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Garis tingginya ya, ini sehingga menjadi 2 bangun datar. Seperti ini. Kemudian bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Ini sudah jadi persegi panjang. Lalu silah alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang. Tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar persegi panjang. Dengan menggunakan rumus luas persegi panjang dapat dicari bahwa jumlah petak pada jajar genjang tersebut adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 persegi satuan. Selanjutnya, karena alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang dan tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar persegi panjang, maka luas jajar genjang dapat diturunkan dari luas persegi panjang. Maka dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sehingga luas jajar genjang sama dengan alas kali. Nah, untuk materi hari ini, semoga anak-anakku bisa paham semua bagaimana cara menentukan rumus luas bangun datar dari beberapa bangun datar yang Bapak jelaskan tadi. Anak-anakku jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Tahu 3M? Yang pertama, mencuci tangan, kemudian yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Tetap belajar dan berdoa ya anak-anak, agar cepatnya kita bisa kembali ke sekolah. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.